Yokai Mekato ya. Oke, sebelum kita mulai bahas-bahasnya, sekarang saya akan menyampaikan berita buat Toku fans yang pada suka dengan Kamen Rider. Besok bakal jadi hari istimewa bagi yang anak 90-an. Pasti tahu Kamen Rider Black yang berubahnya Henshin. Kalau anak motor pasti tahu, soalnya zaman 90-an tuh gayanya Kotaro Minami tuh jadi legend banget, pakai jaket, sarung tangan, motor itu gayanya dicari, banyak digemarin banyak orang, apalagi gayanya khas banget. Nah, besok RTV bakal nayangin nanti videonya, ada di bagian selanjutnya tentang breakdown sedikit. Jadi kisah-kisah episode gua rangkum jadi cepat, jadi durasinya paling enggak setengah jam kurang 21 menit kalau nggak salah. Nanti bakal gue breakdown episode Satria Baja Hitam atau dengan nama Kamen Rider Black. Nanti gue breakdown itu episodenya yang secara singkat-singkatnya aja. Jadi gue singkat biar kalau fullnya ya nanti besok di RTV setengah 8 malam. Oke, sekarang kita lanjut aja ke skip breakdownnya ya. Oke. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan breakdown episode Kamen Rider Black. Jadi teman-teman, sebelum melihat besok di RTV 1 film full, saya akan kasih tentang cuplikan film-film yang episode yang ada nanti di Kamen Rider Black. Jadi oke, kita breakdown aja, kita mulai ya. Oke, ini waktu lagi bapaknya Kotaro Minami diserang oleh monster laba-laba. Terus dia sebelumnya nanti ada perbincangan antara Minami Kotaro sama bapaknya, lalu dianya diskusi kenapa aku dijadikan oleh Gorgom tuh cyborg atau manusia cyborg lah. Ya intinya kan ini dia kan emang tadinya manusia yang berubah menjadi robot, kalau android kalau istilahnya. Jadi dikasih Kingstone atau batu raja. Lalu di situ dia berbincang kepada bapaknya, kenapa aku yang dipilih menjadi Kamen Rider Black atau android. Mungkin dia nyebutinnya kalau nggak salah di filmnya, kenapa aku jadikan monster gitu dalam bahasa Jepang. Terus berarti bapaknya menceritakan kenapa usulnya begini. Nanti teman-teman bisa lihat aja di situ kan teksnya, entah ngomongnya udah dipakai bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa lebih ngerti. Ini saya inti garis besarnya aja. Jadi intinya waktu bapaknya diserang oleh manusia laba-laba, dia dia marah. Kalau nggak salah bapaknya sampai diikat di tiang listrik, bukan tiang listrik, tiang listrik gitu kalau nggak salah. Terus digigit kalau nggak salah, digigit apa ditusuk gitu kalau sama manusia laba-labanya, sampai dia jatuh ke bawah, tapi sempat ditangkap, tapi keadaannya emang udah sekarat. Di situ Kotaro Minaminya marah, langsung dia berubah menjadi Kamen Rider Black. Oke, ini nanti kita lihat lagi ya.
dikit. Oke, ini dia monsternya, monster laba-labanya yang tadi saya ceritakan. Ini musuh pertama di episode pertama kalau nggak salah. Nanti Kamen Rider Black dia melawan semuanya dan menang kalau nggak salah. Nanti oke, kita lanjut aja. Oke, ini proses waktu lagi dia berubah menjadi Kamen Rider Black, Henshin-nya Minami Kotaro. Nah, ini Kingstone-nya ya, atau batu raja. Nah, ini dia sumber kekuatannya Kamen Rider Black. Ini benar-benar apa ya? Mungkin kalau di era Heisei, ini kan era Reiwa ya. Sebenarnya kalau Serabja Hitam tuh jembatan antara Reiwa ke Heisei. Jadi sebenarnya masuknya ke Heisei sih sebenarnya, tapi lebih ke Reiwa-nya. Jadi batasan terakhir kalau kayak Decade kan Heisei penutupan pertama ya, ntar ditutup sama Zio. Nah, ini di Baja Hitam ini penutupnya di era Reiwa, jadi jembatannya. Makanya di era Heisei di Kamen Rider Decade, kalau teman-teman waktu lihat di Kamen Rider Decade tuh masih ada Satria Baja Hitam, masih ada ya. Soalnya emang punya ciri khas sendiri sih, makanya masih masuk ke cerita apa Heisei. Oke, kita lanjut aja. Ini masih prosesnya, proses Henshin. Nah, ini mulai berubah menjadi, pokoknya nanti episode pertama tuh keren. Pokoknya dia Kotaro Minami itu sebelum berubah menjadi Kamen Rider Black, dia akan berubah menjadi kayak belalang gitu. Belalang kayak monster, kayak belalang, kayak jalannya merunduk gitu. Pokoknya tampilan belalang monster itu. Terus kalau gitu dia jalan menunduk gitu, terus berubah menjadi Kamen Rider Black tuh. Kalau apa ya, kalau ceritanya sekarang nggak ada mungkin Kuga yang hampir mirip cerita dark gelapnya. Ini Baja Hitam tuh, Kamen Rider Black tuh mungkin kalau yang sekarang nggak ada yang model-model kayak gini lagi, yang keluaran kayak gini. Oke, kita lanjut aja ini. Ini proses sudah Henshin-nya Minami Kotaro yang udah selesai. Nah, ini dia. Dari bentuk belalang monster jadi berubah menjadi bentuk Kamen Rider Black yang sempurnanya. Nah, ini prosesnya yang pertama. Dia ini monsternya yang akan dilawan oleh Kamen Rider Black. Kita lanjut lagi. Pokoknya di sini tuh glutnya tuh benar-benar epic ya, epic. Nanti dia kalau nggak salah manggil belalang tempur atau battle hopper untuk lawan yang manusia, untuk melawan monster laba-laba ini. Pokoknya teman-teman bisa nyaksiin Kamen Rider tuh, kalau
zaman-zaman ini kan emang anak 90-an ya. Kalau anak sekarang pasti baru lihat, pokoknya pasti bakal terpikat deh. Nggak ada soalnya kayak model Kamen Rider kayak model kayak gini lagi, mungkin cuma dia yang tampilannya bisa dibilang apa ya, pokoknya nggak mewah, nggak nggak terlalu mewah, nggak keren juga, bukannya di antara di tengah-tengah, tapi epic gitu. Ceritanya dapet, darknya dapet. Mungkin kalau dari segi tampilan emang kekuatan cuma cuma pukulan sama tendangan aja, tapi nggak kayak Kamen Rider yang sekarang tuh kayak bisa berubah jadi bentuk misalnya final form, kayak misalnya kayak final form Zio, Oma Zio. Kalau ini mungkin lebih, mungkin kalau saya bilang lebih ke tim ya, timnya Kamen Rider Black tuh yang ada dibantu oleh Belalang Tempur atau Battle Hopper sama sama Cross Sector kalau nggak salah, motornya 2 kalau nggak salah. Nah itu benar-benar kayak teman sejatinya dia. Di samping nanti ada kisah yang bisa dibilang epic banget, dari kalau gue bilang sih dari lagu theme song sampai dari opening sampai ending itu punya lagu yang magnet banget, bisa dibilang epic. Dibilang keren banget enggak, dibilang keren juga ya biasa, tapi bisa dibilang mewah gitu. Ibarat makanan tuh di jalan raya, makanan di jalan raya tapi tampilannya restoran bintang 5. Nah kayak gitulah, kita lanjut aja ya. Ini mulai lagi ya, ini ceritanya di saya breakdown gini. Ini episode yang selanjutnya, kalau nggak salah ini ya, tahu episode berapa, tapi oke kita lanjut aja ya nanti. Oke. Kita breakdown dulu. Nah, ini yang saya bilang. Ini Belalang Tempur atau Battle Hopper. Ini bisa dibilang teman sejatinya banget Dia Hitam. Dimanapun dia manggil, cuma pakai telepati aja. Telepatinya ada di antena sama di mata. Antena sih, pokoknya dia kan bentuknya belalang. Jadi kalau serangga itu kan emang dari antenanya ya, kalau nggak salah tuh kalau bilang itu. Jadi manggil teman-temannya tuh dari insting, ada antenanya itu, jadi sinyal lah. Nah ini dia Battle Hopper. Ini kendaraannya tuh modelnya unik, bisa dibilang motor paling unik di Kamen Rider tuh cuma Kamen Rider Black. Kita Oke, ini monsternya kalau nggak salah tadi ini dia. Oke, ini monsternya monster kayak sejenis serangga juga, kayak kupu apa-apa ya kalau nggak salah. Pokoknya ini dia episode berapa saya kurang tahu, tapi ini nanti ada di episodenya di Setup Dia Hitam. Pokoknya teman-teman tinggal nonton aja nanti ya. Kita lanjut ke episode berikutnya ya.
Oke, ini musuhnya kalau nggak salah mana ya? Bentar. Sebentar. Kalau nggak salah ini kita breakdown dulu. Kalau nggak salah ini monsternya kaktus kalau nggak salah. Jadi ini ada di episode, kalau nggak salah episode berapa ya, kaktus tuh episode 3 apa 4 apa 5 kalau nggak salah, nanti ada. Pokoknya ini saya breakdown dulu ya, jadi biar cepet aja. Nah ini mana ya, ini spesial banget nih, ini spesial banget kalau nggak. Oke, kita breakdown dulu. Nah, ini dia Kamen Rider Decade. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman udah lihat film Decade pasti tahu. Ini ada di episodenya waktu Decade mampir ke dunianya Kamen Rider Black. Sebelum di Kamen Rider Black dia tiba dulu di Kamen Rider RX, Kamen Rider RX. Kamen Rider RX tuh Kamen Rider Black RX tuh dia tuh sebenarnya sama ceritanya. Jadi makanya saya bilang Kamen Rider Black tuh istimewa. Kenapa? Soalnya dia dibikin versi dibikin 2 kali. Kamen Rider Black tuh udah tamat, lanjut ke Kamen Rider Black RX. Nah itu yang jadi pemeran utamanya sama juga, Minami Kotaro. Makanya pas di Decade ini dia pertama mampir ke dunianya RX dulu, ketemu Minami Kotaro, langsung tiba di dimensinya Kamen Rider Black sebelum jadi RX Black dulu. Makanya di sini tuh dia bilang RX kan. Saya Minami Kotaro di si Kadoya Tsukasa ini bilang kok bukan jadi RX, malah jadi Kamen Rider Black tuh. Kalau orangnya sama. Nah, kita lanjut. Ini dia opening yang nggak mungkin kalau Kamen Rider yang sekarang nggak ada opening yang kayak gini ya. Misalnya Black langsung tampil gitu, tokohnya datangnya tuh dari kayak lift gitu, ngebuka terus jalan pelan-pelan, trek gitu, terus naik motor itu langsung naik motornya jumping keluar dari kayak bangunan gitu, kaca ditembus. Wah itu epic banget, benar-benar ciri khas Kamen Rider banget ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan aja nanti RR TV itu benar-benar manjain banget ya sama Tokusatsu. Oke, bentar.
Nah, ini yang saya bilang Minami Kotaro-nya ini versi yang sekarang ya, yang udah usianya udah berapa tahun, masih dipanggil juga main di Kamen Rider Decade. Nah, ini Minami Kotaro-nya di Kamen Rider Decade ya. Bisa dilihat mukanya udah agak keriput-keriput, emang udah usianya udah tua, tapi mukanya tuh ciri khasnya masih ada ya. Jadi emang penampilan emang nggak bisa di, tadi saya kira ini orang beda, taunya pas dibaca di itunya, di websitenya, emang benar itu Minami Kotaro asli, jadi bukan pengganti, bukan orang lain, jadi benar-benar Minami Kotaro terjun langsung, yang dipanggil langsung gitu. Hanya masih sama ya, soalnya ya Henshinnya cuma dia yang bisa apa ya, yang bisa ciri khas kayak gini cuma Kamen Rider Black aja. Oke, nah ini dia yang saya bilang. Oke, ini yang saya bilang, ini Kamen Rider Decade-nya di episode Kamen Rider Decade, dimana ada Decade, Dien, sama RX, sama Black. Ini epic banget. Ini semuanya muncul di Kamen Rider Decade, satu frame lawan satu musuh kalau nggak salah. Kalau ini mah nggak ada ya di Kamen Rider Black besok di RTV, nggak ada, ini cuma ada di Kamen Rider Decade. Jadi ini cuma saya tambahin aja, cuma nanti intinya cuma ada kalau episodenya Kamen Rider Black tuh cuma yang tadi yang saya ceritain tadi, yang dari pertama-tama yang saya tampilin tadi ya. Jadi yang episode yang tadi saya ceritain yang pertama, yang saya breakdown itu yang besok bakal muncul pertama kali, yang tadi yang lawan ini. Nah, ini yang besok, yang episode pertama yang ini. Episode pertama yang ini, yang lawan Musaralaba. Oke. Ini teman-teman bisa saksikan aja besok di RTV jam 7:30. Oke. Kita skip dulu. Yokai Mekatoya. Oke teman-teman, tadi sudah lihat breakdownnya. Gimana? Kalau full videonya nanti ada di RTV besok malam jam 7:30 di RTV kesayangan, di TV kesayangan Anda. Nah, sedikit buat penjelasan kenapa ya gua bikin konten ini khusus buat Toku fans tentang Kamen Rider Black. Yang pertama, ini Kamen Rider tuh cenderung penyendiri, jiwa petualang, dan tidak ada yang kenal, selalu semuanya dia yang nanggung, atau istilahnya tanggung jawabnya biar gue yang nanggung gitu, pembela kebenaran lah intinya. Tapi yang gue tanggep Kamen Rider yang di Kamen Rider Black ini emang ciri-cirinya lekat banget ya. Dia Kotaro Minami ini sudah
tidak punya bapak ibu, bapak yang sudah mati, meninggal dibunuh sama monster. Yang ada cuma Kyoko itu adiknya, sama satu lagi Nobuhiko ini, nah adiknya lagi, tapi nanti jadi Saidomon. Tuh Saidomon itu bakal jadi rival beratnya Kamen Rider Black. Nanti teman-teman lihat aja sampai ujung filmnya, klimaksnya di situ nanti. Oke. Gua rasa ini aja cukup buat penggemar Toku fans. Besok malam jangan lupa di RTV jam 7:30 waktu Indonesia Barat ada Kamen Rider Black yang legend banget di tahun 90-an. Jadi jangan kelewatan, oke? Salam Mekatoya.